Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau sama-sama kembali mengangkat pujian ini dari awal.
Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Amin Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita minta nanti Tante Ena bawa kita dalam doa firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Jikalau malam hari ini Tuhan, kami boleh berada di awal tahun ini untuk memulai doa malam kami. Kami bersyukur jikalau kami semua masih boleh ada malam hari ini, sekalipun melalui media Zoom, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kemurahan Tuhanlah yang menghantar kami hingga kami boleh memasuki awal tahun ini. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur kepada pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Jikalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba firman-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan, dan biarlah setiap kami yang boleh mendengar, kami boleh diberi kekuatan. Terlebih dari itu Tuhan, setiap kami yang letih, yang lesu, setiap kami yang berbeban berat, kami sungguh boleh beroleh kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus setiap kami, berkati setiap kami, berkati jam doa malam hari ini. Biarlah semuanya boleh kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur malam hari ini kita boleh mulai dengan
mengawali doa malam yang pertama di tahun 2021, kita semua boleh tetap berharap kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah di tahun 2021 ini kita boleh melangkah, memaknai setiap pengalaman hidup kita di dalam kasih Tuhan, yang memaknai langkah hidup kita di dalam tanda penyertaan Tuhan dan penyerahan kepada Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya ingin kita merenungkan ya di dalam satu buku di dalam Alkitab ya yang dapat mewakili bagaimana kita mengekspresikan jiwa kita ya dalam keadaan susah, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan penderitaan, ratapan dan lain sebagainya. Buku Mazmur adalah satu buku yang dapat mewakili ekspresi kita, menuntun ekspresi kita dengan benar di hadapan Tuhan, ya, di mana Mazmur yang ditulis, Mazmur yang dicatat itu adalah sebuah keadaan manusia yang mengalami berbagai macam situasi, mengalami berbagai macam kondisi dalam kehidupannya, dan dalam keadaan itulah dia ekspresikan di hadapan Tuhan dengan tepat, ya, supaya kita tidak salah, kita tidak keliru, ya, di dalam kita menyampaikan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, saya berikan tema meratap namun percaya. Ya. Jadi di dalam Mazmur 102, ya, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di dalam Mazmur 102, ya, di dalam seluruh rangkaian ayat yang ditulis oleh Daud sebanyak 29 ayat ini menolong kita untuk dapat menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan. Dan Daud menolong kita untuk kita belajar bagaimana seseorang yang dalam keadaan kesulitan, ya, dalam keadaan sengsara, itu boleh meratap kepada Tuhan, namun tetap percaya. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Mazmur 102 ayat yang kedua. Mazmur 102 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Di ayat yang pertama ditulis doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan. Daud mengalami kehidupan yang penuh dengan kesesakan, ya, sengsara, tidak berdaya, lemah lesu. Lalu dia menyampaikan pengaduannya, ya, ratapannya itu kepada Tuhan. Nah, di dalam menghadapi situasi yang sesak, di dalam menghadapi situasi yang penuh dengan sengsara, dalam menghadapi situasi yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, seseorang bisa mengalami fase, bisa menjauh dari Tuhan, tapi fase yang lain adalah orang bisa lebih mendekat,
kepada Tuhan. Ya, jadi penderitaan, sengsara, kesulitan, keputusasaan itu bisa membuat orang bisa mendekat kepada Tuhan. Tetapi bisa jadi orang bisa menjauh kepada Tuhan. Karena mungkin dia meratap dan dia menyesal dalam hidupnya karena apa yang terjadi dan mempertanyakan kepada Tuhan dan bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi Mazmur mengajar, Daud mengajar melalui Mazmurnya bagaimana dia meratap dalam ketidakberdayaannya itu namun tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, jika kita boleh memilih dalam hidup kita, kalau kita bisa memilih dalam hidup kita, ya, kita menginginkan ya keadaan kita, fisik kita ini tetap baik-baik, tetap sehat. Ya. Keberadaan keluarga kita yang bahagia. Pekerjaan atau usaha itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya. Tidak mengalami kesulitan, ya, walaupun mungkin tidak untung yang luar biasa, tapi paling tidak kita bisa menikmati dan itu tetap berjalan. Kalau kita boleh memilih keadaan itu, kita menginginkan itu semua. Ya. Tetapi tidak seorang pun yang bisa luput dari persoalan dan kesulitan. Ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Tidak ada seorang pun yang luput. Artinya orang bisa masuk dalam keadaan fisik yang sakit. Ya, keluarga yang mungkin ya karena kekurangan, karena apa dan lain sebagainya, ya karena kehilangan seseorang yang dikasihinya, maka keluarga itu menjadi pincang, menjadi timpang, ya karena kehilangan seseorang, lalu keluarga itu menjadi rasanya tidak bahagia, ya bahkan pekerjaan, usaha, penghasilan itu juga tidak luput dari persoalan dan kesulitan yang kita alami karena pandemi ini. Maka persoalan kita yang kita alami mungkin sama seperti Daud. Ya, tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menolong dalam ketidakberdayaan. Ya, Daud bukan tidak berdoa, dia meratap. Ya, dia meraung di pasal yang di ayat yang kedua dia mengatakan, Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Kita bayangkan bagaimana Daud itu bukan hanya berdoa dengan tanpa suara, tetapi teriakan itu hampir menguras semua energi, menguras semua yang ada dalam hidupnya itu untuk diteriakkan kepada Tuhan. Biarlah teriakku, minta tolong itu sampai kepadamu ya Tuhan. Dan ini dialami oleh Daud. Dan mungkin kita punya persoalan, penderitaan, kesulitan yang sama. Seakan-akan doa kita itu hanya mantul di langit-langit. Dia tidak bisa menembus sehingga suara kita tidak sampai kepada Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Daud, dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan dengan kondisi keadaan yang letih lesu, yang tidak berdaya, yang lemah dalam keadaan sengsara. Ini yang mungkin kita bisa diperhadapkan dengan persoalan atau penderitaan. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat peristiwa di tahun 65. Ya, ada seorang laksamana ya, angkatan laut Amerika ya yang bernama Jeremiah Andrew Denton ya. Jadi Denton ini adalah seorang perwira Amerika yang
mengikuti peperangan antara Amerika melawan Vietnam. Nah, Denton ini pada saat dia mengemudikan pesawat untuk menyerang wilayah Vietnam Utara, maka di tahun 65 itu pesawatnya tertembak dan dia jatuh. Ya, lalu dia ditawan oleh Vietnam. Nah, dia menjadi tawanan perang di tahun 65 sampai tahun 73 itu. Akhirnya dia dibebaskan oleh karena Amerika membebaskan tawanan-tawanan yang masih hidup yang ditawan oleh Vietnam. Ya, jadi 8 tahun dia ada di dalam tawanan Vietnam. Ya. Nah, Denton ini mengalami penyiksaan, ya. Jadi yang disebut dengan Denton Morse itu, ya, dia pada waktu diwawancarai, ya, dimasukkan televisi dan disiarkan oleh Vietnam sehingga bisa dilihat oleh orang Amerika, ya. Dan Denton ini membuat satu Morse, satu kode, ya, melalui kedipan matanya, ya, dia mengeja sebuah kata yang berarti penyiksaan. Ya, dia berpura-pura bahwa sorot lampu itu menyilaukan matanya dan dia berulang-ulang berkedip-kedip, tetapi sebenarnya itu sebuah Morse kode untuk intelijen Amerika untuk mengerti apa yang sedang dihadapi oleh Denton. Ya, dan dia mengatakan ada penyiksaan, ya, di tawanan perang di Vietnam. Ya, dia memberikan kode, jadi terkenal dengan Denton Morse. Ya. Nah, selama 8 tahun, ya, dia seorang perwira tinggi, ya, yang pangkatnya paling tinggi waktu itu yang tertawan oleh Vietnam, dan dia diisolasi. Ya, dia diisolasi, dia disendirikan dalam tawanan itu, dan dia disiksa. Ya, diisolasi bukan dikasih telur tiap pagi, siang, malam. Diisolasi bukan dirawat, ya, seperti sekarang. Dia diisolasi, tetapi setiap hari disiksa. Ya, nanti satu kali dia diarak di jalanan di Vietnam, ya, di jalanan kota, lalu orang-orang sipil itu memukuli mereka di jalanan itu. Ya, menderita selama 8 tahun disiksa. Ya, walaupun nanti setelah perang selesai di tahun 81 sampai 87 dia menjadi seorang senator di Amerika mewakili dari negara dari Alabama. Nah, di kisah itu diceritakan bagaimana Denton ini menghadapi kejenuhan dan penderitaan selama ia ditawan. Ya, selama 8 tahun sudah tidak tanggung-tanggung. 8 tahun itu bukan penjara biasa, ya, tetapi penjara perang, ya, tawanan perang. Bagaimana menghadapi kejenuhan dan penderitaan karena disiksa selama ia ditawan. Nah, dalam banyak kesempatan pada saat dia diwawancara, ia menyatakan bahwa salah satu kemampuan bertahan hidupnya yang mendasar, ini sebuah pengakuan Denton, salah satu kemampuan bertahan hidupnya yang mendasar adalah memperkatakan ayat-ayat Alkitab yang dihafalkan dan berdoa. Ya, jadi dia memperkatakan ayat-ayat Alkitab yang dia bisa hafal. Mungkin di penjara dia tidak dikasih Alkitab lagi. Ya, karena orang Vietnam juga bukan orang-orang Kristen dan lain sebagainya, tahanan perang. Jadi dia berusaha memperkatakan ayat-ayat Alkitab yang dia bisa hafal. Dan dia terus berdoa, menghafalkan ayat di mana ada janji Tuhan, di mana ada perkataan Tuhan yang menolong dia untuk bisa bangkit, bisa terhibur. Jadi firman Tuhan yang dihafalkan
di dalam penjara dan diperkatakan itu membuat iman dan pengharapannya itu selalu kuat. Dan membuatnya sanggup bangkit mengatasi setiap siksaan dan penderitaan selama dalam tahanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah ini menolong kita untuk belajar bagaimana sebenarnya firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Ya, Bapak Ibu, saya bersuka cita kalau tiap hari ya ada laporan baca ya. Sudah sudah membaca 3 pasal gitu. Ya, berulang kali saya mengatakan soal ngerti enggak ngerti itu urusan belakang. Ya. Kalau mau ngerti memang harus direnungkan, dibaca berulang-ulang. Tetapi paling tidak kita pernah membaca dan kita pernah membacanya, dan mudah-mudahan kita bisa menghafal janji-janji Tuhan dan ayat-ayat yang kita baca setiap hari itu. Ya, jadi firman Tuhan yang dihafal, diperkatakan itu membuat iman Denton itu menjadi kuat. Pengharapannya itu terus bertumbuh. Ya, walaupun entah kapan dalam penjara itu, entah dia akan mati besok, entah ditembak, entah disiksa sampai mati, dia tidak tahu. Ya, hari ke hari, bayangkan selama 8 tahun. Ya, kita yang mungkin tidak diisolasi penuh selama setahun ini, kita sudah rasanya hilang pengharapan. Ya, yang tidak diisolasi, tidak disiksa dan lain sebagainya, hilang pengharapan. Ya, lalu kita sakit hati sama Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ini? Buat Denton tidak. Ya, hari demi hari dia jalani selama 8 tahun. Itu pengharapan satu-satunya yang membuat dia bertahan. Itu adalah memperkatakan ayat-ayat Alkitab. Ya, yang dia hafal itu, dan dia masuk di dalam doa untuk berseru kepada Tuhan. Ini yang menjadi satu ilustrasi atau contoh yang nyata bagaimana seorang yang mengalami kesesakan, seorang yang mengalami penderitaan, penganiayaan itu bisa bangkit, bisa bertahan, dan akhirnya dia bisa hidup sampai pada akhirnya dia mati ya di tahun 2014. Ya. Nah, ini yang menjadi contoh bagi kita. Nah, kita kembali kepada Daud. Ya. Bagaimana Daud menjadi teladan, bagaimana Denton JR ini menjadi teladan bagi kita. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-102 itu, ya, dalam ketidakberdayaan, Daud ingat bahwa Tuhan dapat diandalkan. Tuhan mengizinkan perubahan terjadi, dan dia sanggup mengubahkan hal terburuk itu menjadi kebaikan menurut hikmat dan rencananya. Nah, bagaimanapun ya kehidupan kita mungkin sama seperti Daud, sama seperti Jeremiah, Denton, mengalami kesesakan, ya walaupun konteksnya berbeda. Ya, kita juga mengalami kesesakan, mengalami kesulitan. Tapi yang menjadi kekuatan dua orang, Daud dan Denton ini adalah bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Bagaimana dia mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Ya, Allah mengizinkan perubahan itu terjadi. Dia sanggup mengubah dari hal yang buruk itu menjadi yang baik menurut hikmat dan rencananya. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya, kita boleh meratap, kita boleh berseru kepada Tuhan, karena kita diberikan kesempatan, ya, apalagi dalam konsep perjanjian baru kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang boleh datang, ya, dengan anugerah itu, dengan karunia itu kita boleh memanggil ya Abba, ya Bapa. Kita boleh berseru, kita boleh berbicara kepada Allah yang adalah Bapa kita. Ya, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi kita sudah membaca. Ya,
doa seorang yang sengsara. Ya, pada waktu ia lemah, lesu, dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarkanlah doaku. Biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Dengan jaminan Yesus Kristus sebagai perantara, dengan jaminan Roh Kudus yang menolong kita, membimbing kita untuk datang kepada Tuhan dan berseru kepada Allah. Merataplah kepada Tuhan, tapi tetaplah percaya bahwa Dia mendengar doa kita, bahwa doa kita sampai kepada Tuhan. Yang kedua, ada harapan kepada Allah. Dalam ketidakberdayaan itu, kita tetap memiliki harapan kepada Allah. Bahwa satu kali, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu atas hidup kita. Rencananya tidak pernah gagal. Ayat yang ketiga, janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Ada harapan kepada Tuhan. Sehingga pada saat ada harapan, orang punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Orang punya kerinduan untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena dia percaya, dia punya harapan bahwa satu hari bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Harapan tetap ada bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah mengabaikan keadaan anak-anaknya yang ada dalam kesesakan, ada dalam kesulitan. Dia adalah harapan satu-satunya. Karena tidak ada lain sumber pertolongan kita di mana kita bisa berseru, di mana kita bisa berharap kecuali kepada Allah. Mari dalam situasi yang kita alami, kita bukan menjauh kepada Allah, tetapi kita boleh mendekat kepada Allah. Kita berseru kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Karena Dia satu-satunya harapan bagi kehidupan kita. Di bagian yang ketiga, dalam kesengsaraan, penderitaan, kesulitan yang kita alami, kita memiliki keyakinan kepada Allah. Kita tetap memiliki keyakinan kepada Allah. Sebab itu pada saat kita meratap di dalam penderitaan, kita tetap percaya. Karena apa? Karena kita yakin akan Allah. Allah yang seperti apa? Kita yakin kepada Allah yang benar. Ayat yang ke-13, tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Allah yang kita percaya, Allah yang kita yakini adalah Allah yang benar, adalah Allah yang bersemayam untuk selama-lamanya, adalah Allah yang namanya tetap turun-temurun, menjadi Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tetap bisa kita percaya, karena Dia tidak pernah keliru, Dia tidak pernah salah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Keyakinan kita kepada Allah, karena Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Ayat 14 dan ayat 15. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Allah yang kasih setianya, Allah yang menyayangi umatnya, itu adalah Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Allah kasih setianya tidak pernah berubah. Sekalipun nampaknya kasih Tuhan itu berubah. Bahkan seakan-akan kasih Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Tetapi percayalah bahwa kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tetap untuk
selama-lamanya. Maka Allah akan bangkit menyayangi umatnya. Keyakinan kepada Allah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang mulia. Di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja di bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dan waktunya Dia akan menyatakannya. Teruslah berdoa, teruslah berseru, teruslah berharap. Maka kita akan dapat melihat bahwa kuasa Allah akan dinyatakan, kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, walaupun keadaan sekarang seperti Daud mengalaminya, ya, seperti Denton mengalaminya, ya, penderitaan yang dialami Daud berapa lama waktunya, ya, pengalaman Denton dengan penderitaan penganiayaan yang 8 tahun lamanya. Kita mengalami entah berapa tahun lamanya. Tetapi tetaplah berseru, tetaplah berharap. Karena Dia Allah yang benar. Dia Allah yang kasih setianya tidak berubah. Dia Allah yang berkuasa dan Dia Allah yang mulia. Ya, penderitaan Daud yang begitu luar biasa. Ya, kalau membaca di ayat 4, ya, hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang mempermainkan aku, menyumpah dengan menyebut namaku. Ya, kalimat-kalimat ini, kalimat yang diungkapkan dengan penuh kesesakan. Tetapi dia tetap memiliki keyakinan bahwa satu saat Allah akan menyatakan kuasanya dan kemuliaannya. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-23. Keyakinan kepada Allah itu karena Allah yang tetap memelihara, tetap memberikan kasih-Nya untuk memelihara kehidupan kita. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Daud percaya bahwa satu saat bahwa Allah yang ada di tempat yang kudus, yang ada di sorga, itu akan memandang ke bumi. Dia akan mendengar keluhan orang-orang yang ada dalam tahanan. Keluhan orang-orang yang mengalami sengsara. Keluhan orang-orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dalam hidupnya. Mari kita lakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Daud, seperti dilakukan oleh Denton JR. Bagaimana kita mempercayai firman Tuhan. Kita terus berharap semakin kita mendekat kepada Tuhan. Seorang bernama Max Lucado, seorang penulis buku-buku rohani, dia mengatakan, butuh kebenaran yang tidak berubah-ubah untuk dipercayai. Datanglah kepada Tuhan. Kebenarannya tidak pernah berubah. Jika kita membutuhkan satu kebenaran yang tidak pernah berubah-ubah untuk dipercayai, maka hanya satu, kepada Tuhanlah kita harus datang. Maka di awal tahun ini kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan hari
esok kita. Dia yang akan memelihara, Dia yang akan mengasihi, Dia yang akan menuntun kita dengan kasih setianya, dengan kuasanya yang mulia akan menopang kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah lagu. Ya, kita akan menyanyikan pujian ini ya bersama-sama Bapak Ibu yang di rumah masing-masing. Ya, saya ingin menyanyikan sebuah pujian Mampirlah Dengar Doaku. Ya, mampirlah dengar doaku. Ya, saya akan menyanyi dan Bapak Ibu di rumah tidak usah dibuka speakernya, Bapak Ibu boleh mengikuti pujian ini dan nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan tetap menolong kita sekalian. Ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari Bapak Ibu menyanyi bagian di ayat yang kedua. Nyanyikan menjadi doa kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di hadapan tahta rahmat. Di hadapan tahta rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang ketiga, ini saja andalanku. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang
orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Amin. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengarlah doa kami. Kami yang berada di dalam kesesakan, kami yang berada di dalam ketakutan, kami yang berada di dalam penderitaan. Ajarlah kami dan buka mata hati kami bahwa masih ada Tuhan yang memandang dari sorga ke bumi, melihat penderitaan anak-anaknya yang berseru, yang berharap, yang meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan satu-satunya yang menjadi sandaran hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami tetap berharap, kami tetap percaya apapun yang kami jalani di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, sekalipun kami tidak mampu memilih, kami tidak mampu mengubahnya, tetapi kami percaya oleh karena kerelaan, kehendak Tuhan dan hikmat Tuhan, semua yang buruk akan diubah Tuhan menjadi yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh menikmatinya oleh karena Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau menghampiri anak-anak-Mu di dalam seruan doa mereka. Janganlah Engkau lalui. Mampirlah Tuhan. Dengarlah doa kami, jamah kami anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan, yang berteriak kepada Tuhan oleh karena kesulitan, sengsara, penderitaan yang kami hadapi. Dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, mari Tuhan, Engkau berikan harapan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu, Engkau berikan sukacita-Mu atas kami, supaya kami anak-anak-Mu mendapatkan kelegaan sesuai dengan janji-Mu. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami tetap memegang janji-janji-Mu. Kami mempercayai janji-janji-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu boleh terus memberikan kekuatan iman kami, kekuatan pengharapan kami. Dan firman-Mu itu terus boleh menolong kami untuk bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.